إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أبو ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya, nikmatnya senantiasa melimpah ruah kepada kita semua. Di antaranya Allah berikan pada siang yang penuh berkah ini kesempatan untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Mudah-mudahan semua niat, langkah dan taqarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita dan insyaallah akan menjadi penambah banyaknya beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu negeri nun jauh tetapi terasa dekat dengan kita. Orang bilang jauh di mata tapi dekat di hati. Itulah negeri Palestina, bumi Palestina, negeri di mana Allah berikan keistimewaan. Negerinya para nabi, terlahir nabi-nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Negeri di situ ada kiblat umat Islam yang pertama. Ada Masjidil Aqsa, itu satu masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Dan ada lagi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam Masjidil Aqsa di Palestina dan sekitarnya. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam, Palestina itu adalah sebuah negeri yang istimewa, yang punya kedekatan secara khusus dengan kita. Sebagai bangsa kita juga termasuk yang berhutang budi. Karena ketika bangsa kita memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka 1945, ternyata dari Palestina sudah ada utusan, sudah ada perwakilan yang mengakui kemerdekaan kita. Walaupun sampai sekarang sudah 80 tahun, hampir 80 tahun mereka masih belum merdeka. Ini tentu bagi kita mempunyai tempat tersendiri. Sebetulnya Palestina itu adalah sebuah negara yang berdaulat pada mulanya. Itu termasuk ada di bawah kekuasaan kerajaan
Utsmani, dinasti Utsmani atau disebut dengan Ottoman. Suatu wilayah yang berdaulat di bawah kerajaan Ottoman saat itu. Dan sejak tahun 1914 orang-orang Eropa datang mau menjajah Inggris, Perancis, Italia, Jerman. Mereka berebut bekas kekuasaan Ottoman untuk dijadikan jajahan mereka. Dan saat itu mulailah ya, negara-negara Eropa itu menjajah. Termasuk saat itu antara Inggris dengan Perancis itu ada perjanjian rahasia yang kita kenal dengan perjanjian Sykes-Picot, orang bilang menyebutnya. Di mana itu ada pembagian wilayah bekas-bekas kekuasaan Ottoman untuk dijadikan jajahan mereka. Akhirnya bersepakat antara tentara Inggris dengan Perancis itu berbagi wilayah, dan Palestina ini menjadi jatahnya Inggris. Sehingga sejak tahun 1914 ini sudah mulailah Inggris menjajah Palestina. 2 tahun kemudian mereka sudah mulai berbisik-bisik. Ternyata Menlu Inggris ini kemudian dia membuat satu keputusan yang ditulis di dalam sebuah surat yang kata orang hanya terdiri dari 67 kata saja. Surat itu isinya adalah menjanjikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Inggris bahwa pemerintah Inggris ini akan membantu mewujudkan negara, mendukung berdirinya sebuah negara untuk orang-orang Yahudi ini di tempat penjajahannya, yaitu di Palestina. Maka sejak itu orang-orang Yahudi dari Inggris kemudian berbondong-bondong pindah ke Palestina. Ya karena Palestina waktu itu adalah dijajah sama Inggris. Orang-orang Inggris datang ke sana, orang Yahudi yang dari Inggris. Pada tahun 1948 maka berdirilah sebuah negara, yaitu negara Israel. Israel ini sebetulnya orang-orang Yahudi Zionis ya, yang mendirikan sebuah negara di tempat jajahan Inggris itu sendiri dan didukung oleh pemerintahan Inggris. Itulah jahatnya. Bagaimana dia itu menjajah suatu negeri, lalu dia membantu orang-orang Israel untuk mendirikan sebuah negara di situ. Dan sejak itulah terus terjadi konflik demi konflik terus. Begitulah, waktu itu banyak sekali negara-negara yang menentang berdirinya sebuah negara di penjajahan itu, tetapi tidak didengarkan. Akhirnya terus terjadilah konflik-konflik. Sudah berapa kali konflik itu? Yang kalau konflik kita perhatikan, mereka tentu mengambil wilayah-wilayah, mencaplok wilayah-wilayahnya, melakukan berbagai macam kekerasan. Kalau kita lihat bagaimana sudah seberapa kali sudah kita sering dengar negara yang paling sering melakukan pembantaian disitulah di Palestina ya, yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Sampai akhirnya tahun 1967 ini berdasarkan instruksi dari pemerintah Israel waktu itu oleh Menteri Keagamanya Israel itu, bahwa mereka mengatakan bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada Haikal Sulaiman, yang kemudian mereka selalu melakukan penggalian. Boleh jadi itu adalah alasan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Tahun 1969 bahkan sampai Masjidil Aqsa itu pernah dibakar. Dan terus berbagai macam peristiwa kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Sudah berapa kali, tahun 1984 itu sampai ada 3.500 orang Palestina menjadi syahid. Tahun sekian itu berkali-kali. Belum lagi pembantaian yang sifatnya kecil-kecil, orang lagi sholat di berondong dan sebagainya. Dan sekarang ini Palestina memanggil lagi. Hari ini kalau yang saya dengar beritanya itu, korban dari umat muslimin ini, baik dari pihak Palestina maupun Israel ini, sudah hampir 3.000. Kalau yang meninggalnya itu sekitar 2.500 dari pihak Palestina dan pihak
Israel. Kemudian korban-korban lukanya mungkin sudah 5 ribuan. Nah, intinya bagi kita ya, bahwa kita umat Islam diajarkan nggak boleh membiarkan terjadinya kezaliman dimanapun. Ketika kita dengar, kita tahu bahwa di sana terjadi kezaliman, maka suatu keharusan bagi kita. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun dari kalian melihat ada kemungkaran, tahu ada kemungkaran, maka hendaknya dia berusaha untuk mencegah, melakukan actionnya biyadihi, dengan tindakannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa dengan perbuatannya, minimal dengan lisannya. Kita katakan bahwa mereka melakukan kezaliman, melakukan pembantaian. Bahkan sekarang orang mengatakan sekarang itu sudah kayak semacam pembantaian atau penghilangan etnis. Orang disebutnya dengan genosida itu. Karena sekarang ini yang banyak menjadi korbannya bukan hanya para tentara, tetapi anak-anak, para wanita. Dan sekarang itu sudah, kemarin diberitakan itu di Gaza itu sudah tidak ada listrik, sudah ada tidak air, itu sudah 11 jam nggak ada lampu. Kemarin berarti sekarang sudah hampir 24 jam. Dan saya punya salah satu sahabat di sana yang waktu bulan Ramadan dia itu dakwah ke sini dan dia tinggalnya di wilayah Gaza. Awal-awalnya dia minta doa lewat SMS, lewat WA itu kalau dia masih ada respon. Tapi berikutnya saya kasih WA, saya telepon, itu sudah nggak ada. Karena di sana sudah nggak ada listrik, sudah nggak ada air, sudah nggak ada internet. Jadi begitulah orang menyebutnya ini adalah salah satu tindakan yang sebutnya mau menghilangkan etnis dari kalangan orang-orang Palestina. Maka kita umat Islam ketika mendengar ada satu kezaliman, wajib kita, tidak boleh kita itu berdiam diri. Setidaknya dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau bisa dengan tindakan, dengan tindakan. Kalau tidak, pakai lisan. Kalau lisan kita sekarang mungkin bisa diwakili dengan jari jemari kita. Kita nulis, kita katakan bahwa terjadi pembantaian, kezaliman kepada saudara-saudara kita. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau dengan lisan saja kita nggak bisa, maka setidaknya dengan hati. Hati kita ingkar, kita merasa sedih. Kita merasakan bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka berhak untuk mendapatkan kemerdekaan seperti kita. Kalau kita bisa hidup tenang, bisa hidup sejahtera, karena kita sudah merdeka. Tapi mereka belum merdeka sampai sekarang. Dan itu yang disampaikan juga oleh Presiden Soekarno. Tahun 1962 beliau mengatakan, selagi Palestina belum diberikan kemerdekaan, maka Indonesia tidak akan mengakui negara Israel. Jadi itu satu bentuk konsekuensi dari undang-undang kita, Undang-Undang 45. Negara kita itu mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Itu yang pertama, karena kita merasa ini suatu kezaliman, kemungkaran, maka wajib seorang muslim harus membela, mencegah kemungkaran itu. Yang kedua, kita harus menolong mereka, membela mereka. Kenapa? Karena mereka adalah saudara-saudara kita, umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin dimanapun berada adalah saudara. Dan saudara ini kita harus saling islah, saling damai, saling memperhatikan, saling membantu. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain. Al-mu'min ma'al mu'min kal bunyan yasuddu ba'dum ba'da. Orang mukmin satu dengan yang lain itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan, saling menopang. Dan dalam berkasih sayang, dalam saling perhatikan dikatakan seperti satu anggota tubuh. Kama salil jasadil wahid idza ishtaka minhu udun tada'a sairul jasadi bis-sahri wal huma. Kalau ada bagian tubuh yang menderita, maka sudah seharusnya yang lain juga ikut menderita, ikut merasakan. Sehingga kita katakan bahwa wajib bagi kita untuk menolong mereka. Rasulullah mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu. Kalau kita menganggap sebagai seorang muslim, muslim dimanapun bersaudara, kata Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu, zaliman au mazluman, baik yang menzalimi maupun yang terzalimi.
Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang dizalimi saya paham menolongnya. Bagaimana kalau yang menzalimi kita tolong?" Kata Rasulullah SAW, "Dengan mencegah." Jadi kita walaupun jauh, setidaknya apa yang bisa kita bantu dengan doa-doa kita, dengan dukungan apa yang bisa kita lakukan. Bahwa kita harus menolong karena mereka adalah saudara-saudara kita. Yang ketiga, ini adalah buminya para nabi. Di situ ada Masjidil Haram, di situ ada Masjidil Aqsa, masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Abu Dzar dalam satu hadis suatu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayu masjidin fil ardi wudi'a awala?" Ya Rasulullah, masjid yang mana yang pertama kali Allah bangun di muka bumi ini? Kata Rasulullah SAW, Al-Masjidil Haram. Yang paling tua adalah Masjidil Haram. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Thumma ayun?" Kemudian masjid yang mana ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid umat Islam tertua kedua. Dan masjid inilah yang pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Sebelum Allah SWT perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk sholat menghadap Masjidil Haram, dulunya masih menghadap Masjidil Aqsa. Ketika ada perintah fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, baru setelah itu baru Nabi Muhammad SAW sholatnya menghadap Masjidil Haram. Tapi sebelumnya masih sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Dan disitulah negeri para nabi. Sehingga persoalan Palestina bukan hanya persoalan antara orang Palestina, yang orang bilang ini kan persoalan perebutan negara orang Arab sama orang Israel. Salah total, bukan itu. Seharusnya kita merasa mereka yang sudah mengorbankan, mereka berjuang, rela mengorbankan jiwanya, hartanya, darahnya untuk membela Masjidil Aqsa, untuk kemerdekaan negara Palestina. Kita harusnya juga tidak diam. Walaupun dalam prakteknya memang negara-negara yang lain hampir semuanya itu membiarkan orang-orang Palestina berjuang sendiri. Padahal bumi Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu adalah milik umat Islam. Oleh karena itu dimanapun seharusnya umat Islam berada, harusnya ketika ada yang menimpa mereka saudara-saudara kita di sana, harusnya itu bagian dari persoalan umat Islam. Kita tidak menganggap bahwa ini adalah persoalan Palestina dengan Israel itu sendiri, tapi ini adalah persoalan umat Islam. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini ya, kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang untuk mempertahankan negaranya, untuk membela negerinya, untuk mewujudkan, menginginkan kemerdekaan seperti yang sudah kita rasakan bertahun-tahun. Allah SWT kabulkan, dan mudah-mudahan para korban yang sudah menjadi syahid ya, Allah SWT terima ya, mereka mendapatkan ampunan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Keluarganya yang jadi korban, yang luka-luka dan seterusnya, Allah SWT berikan kesabaran, ketabahan. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi pengorbanan akan terwujudnya sebuah negeri yang merdeka, yang seperti Allah janjikan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang indah, yang Allah ampuni dan Allah berkahi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim.